Saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh. Imajinasi tumbuh dari dia bermain. Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Dari mana tiba-tiba ada ide bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika? Kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Ketika anak baru masuk SD, jangan mereka ajarin baca tulis, bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, jangan dulu, tapi mereka belajar tentang etika. Saya pendekatannya psikologi sebenarnya dalam konteks ini. Jadi apa yang membedakan sekolah di Indonesia dengan sekolah di negara-negara yang maju? Sekolah di Indonesia itu, anggaplah otak anak kecil itu karet yang masih kecil seperti ini, dijejalin pengetahuan sampai robek. Akhirnya mereka trauma belajar. SMP itu kalau guru nggak masuk, hore, senangnya luar biasa. Artinya mereka sebenarnya melakukan pemberontakan terhadap ilmu pengetahuan. Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus. Ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Keinginan, proposal, program yang diucapkan oleh si fura-fura faham. Fura-fura faham, fufu faham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main. Main Tamiya, main figur-figuran. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Legonya nanti dibawa ke kantor Jakarta juga, Mas. Apa? Legonya dibawa ke kantor Jakarta juga. Enggak, ini biar dibawa anak-anak. Mas, kamianya mau dikasih-kasih nggak, Mas? Apa? Kamianya tuh. Ini bahkan Mas. Memang kaki juga bukan kayak kita lah. Bayar jahit. Itu akibatnya kalau orang fura-fura paham. Anak kecil akan bilang, iya, Bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang, Bapak suruh kami belajar matematika. Sementara Bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mesti. Terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Ada peraturan yang akan dilegalkan di Indonesia di mana nanti Indonesia katanya akan dikasih makan siang gratis sekian gitu. Kacau itu. Kenapa kacau itu? Karena gini, Kebahagiaan anak dengan makan siang gratis ya. Ya, jadi kan pertimbangan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran itu adalah karena masyarakat Indonesia itu sekarang banyak yang stunting, kurang tingginya, kurang kecerdasannya, dan itu gara-gara kurang gizi. Karena kurang gizi, maka jawabannya adalah makan siang gratis. Kan kacau. Jadi sebenarnya kalau memang mau menyelesaikan stunting, masalahnya itu adalah di awal kehidupan anak, bukan ketika dia sudah sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Indonesia itu memang banyak yang kurang gizi tapi gak pernah kurang makan. Yang kurang makan memang ada, tapi jumlahnya 16 juta orang katakanlah seperti itu. Tapi secara umum bukan kurang makan, tapi kurang gizi. 30% anak stunting di Indonesia itu lahir dari orang kaya. Di Indonesia. Artinya apa? Dan anak-anak di Indonesia kemarin ketahuan banyak diantaranya yang gagal ginjal. Jadi masalahnya bukan kurang makan, tapi orang tuanya nggak paham soal nutrisi. Ya, untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning dan lainnya. Kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Bagaimana mewujudkan itu dalam dunia pendidikan kita? Saya mengusulkan di banyak kesempatan bahwa ketika anak baru masuk SD, jangan mereka ajarin baca tulis,
bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, jangan dulu, tapi mereka belajar tentang etika. Kemudian yang berikutnya misalkan kelas 4, kelas 5, kelas 6, jangan kasih PR, jangan kasih ulangan, tapi ajarin mereka tentang sesuatu yang lebih dasar-dasar bagi pengetahuan, berhitung, membaca, bersosialisasi dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian SMP, nah mereka mulai belajar tentang critical thinking, berpikir secara metodologis. Gak harus mereka itu benar-benar menguasainya. Yang paling penting mereka itu terbiasa dengan perbedaan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Dengan keras ia mengkritik wakil presiden kita. Karena bagi Rocky Gerung, dengan cacatnya demokrasi saat-saat ini, itu membuat negara kita hancur, ya. Yang dimana karena ambisi-ambisi kekuasaan pribadi, buat kita merasa khawatir ya akan negeri ini ke depannya. Nah, tentunya ini sebenarnya sikap dan tindakan dari seorang Jokowi yang menjerumuskan anaknya Gibran dan mendukung Gibran untuk menyalonkan dirinya sebagai calon wakil presiden pada saat itu dan sekarang sudah terpilih. Tentunya, apakah salah ketika anak-anak muda menjadi seorang pemimpin di negara ini? Sebenarnya tidak. Cuman saja cara-caranya Jokowi yang terlalu berambisi sehingga membuat suatu kegaduhan, dan ini menjadi catatan terburuk bagi negara ini. Nah, apalagi hasilnya sekarang ya, kita lihat hasilnya sendiri. Hasilnya itu Gibran yang pada dasarnya sulit karena dia mungkin baru-baru terjun ya menjadi seorang wakil presiden di tingkat yang lebih tinggi lagi, apalagi pengalaman yang begitu minim, cuma 2 tahun menjadi seorang wali kota. Ya, jam terbang tidak bisa dibohongi. Jam terbang akan menentukan kualitas seseorang, bagaimana ia memimpin, baik ataupun tidak. Pidato Gibran yang begitu viral dikritik keras oleh Bung Rocky Gerung. Disampaikan di sini, logika, bukan anak TK diberi pelajaran matematika, tapi harusnya Gibran itu dikembalikan belajar lagi di TK. Karena sudah seumuran gitu masih senang main Lego sama Tamiya. Ya, memalukan kan? Gibran disejajarkan dengan anak TK. Kenapa sebenarnya wakil presiden kita disejajarkan dengan anak TK? Ya karena memang ketika Gibran berpidato dia menyampaikan bahwa para ibu nyai, para bapak-bapak kan lucu begitu. Jadi ini Gibran tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Makanya banyak masyarakat yang khawatir bahwa ijazah Gibran ini gimana ya, benar atau tidak sebenarnya. Balik aja ke pelajaran TK biar diajarin tentang berbahasa Indonesia sampai SD, SMP, SMA ada pelajaran EYD ataupun ejaan yang disempurnakan di sana sehingga Gibran dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, masyarakat menanggapi bahwa Gibran dengan kegokilan dia yang membuat malu Prabowo di tengah-tengah tamu terhormat pastinya. Masyarakat mengatakan memundurkan diri apa dimundurkan dirinya. Sudah jelas kelas dan kualitasnya gimana ya. 280 juta bangsa ini ada ratusan jenderal, ribuan profesor, doktor akademis, puluhan ribu pakar ahli, dan ratusan ribu orang-orang berpendidikan. Jutaan yang mampu dan mumpu. Haruskah Gibran? Ini ambisi Jokowi. Makanya masyarakat mulai kecewa terhadap Jokowi dan tidak percaya lagi kepada seorang Jokowi. Yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini yaitu moral dan etika, dan sejarah bangsa itulah yang utama biar akhlak jadi baik. Jadi saya setuju anak TK diajarkan berbahasa Indonesia ya. Nah, Gibran mengatakan kita harus belajar matematika di TK. Bagaimana kita belajar matematika di TK? Itu nggak ada itu. Jadi Rocky Gerung mengkritik keras hal ini. Sangat setuju dengan ide Bapak ini, mudah-mudahan didengar oleh Pak Menteri yang membidangi pendidikan, semoga segera dirubah kurikulumnya ya.
Gibran pemikirannya sangat maju. TK harus belajar matematika supaya bisa jadi petugas KPU saat Gibran nyapres. Jadi undur-undurnya kena batunya sama Gibran begitu ya. Pemimpin harus komplit. Akhlaknya baik, amanah, ilmunya harus luas. Pintar bicara pidato bahasa nasional, internasional, kerjanya gercep, senang turba. Dengan rakyat kecil juga hubungan dengan internasional. Sebetulnya NKRI banyak calon pemimpin yang memiliki wawasan kriteria itu, cuman watak orang yang seperti Firaun masih bertengar, teman-teman. Nah, ada banyak hal yang mestinya kita bicarakan di sini tentang wakil presiden kita Gibran. Tentunya Jokowi panik akan hal ini. Jadi dia tahu hasil dari mengajarkan anaknya untuk selalu berambisi, ya inilah hasilnya, masyarakat udah tahu. Pak Jokowi telah mengajarkan kepada seluruh bangsa Republik Indonesia dan tunjukkan ke dunia apa itu makna pengkhianatan terhadap kelompok yang telah mengangkat derajatnya menjadi sosok terhormat di seluruh dunia. Jadi kita belajar dari ini. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.